وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang akan membawakan ceramah subuh pada hari ke-17 Ramadan ialah Bapak Ustaz Dr. Nur Hidayat Said MA. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Kepada Ustaz dengan hormat kami persilahkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada subuh hari ini kita masih sempat hadir bersama-sama di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah subuh yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia adalah ciptaan Allah yang terbaik. Oleh karena itu, kemuliaan dan kesempurnaan sebagai makhluk terbaik ini itu perlu kita jaga, kita perlu pelihara. Salah satu cara memelihara kemanusiaan kita yang merupakan ciptaan terbaik itu, seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh aku telah ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Tentunya keunggulan ini harus kita jaga, kita harus pelihara. Dan salah satu caranya itu adalah Allah menyiapkan bulan suci Ramadan ini supaya keunggulan dan kehormatan kita sebagai ciptaan Allah yang terbaik itu tetap terjaga dengan baik. Dalam satu ungkapan sufi ada juga yang menyebutkan hadis, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Hakikat dirinya akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada manusia yang mendengarkan panggilan Allah seperti azan subuh tadi, dia dengar panggilan itu, kemudian dia tidak terbangun bangkit untuk memenuhi panggilan Allah, salah satu penyebabnya adalah kegagalan dia memahami hakikat dirinya. Seringkali memang cara pandang kita ini seperti yang diinginkan oleh iblis sesungguhnya. Iblis hanya menyadarkan kita untuk mengenali diri kita pada satu sisi, pada satu aspek saja, bahwa manusia kita ini diciptakan oleh Allah itu terdiri dari dua unsur. Dalam ilmu tasawuf disebut dengan unsur nasub dan unsur lahud. Unsur nasub itulah aspek jasmani kita ini, dari rambut, ujung rambut ke ujung kaki, itu unsur nasub, unsur materi yang terbuat dari tanah.
umumnya manusia kita ini hanya mengenal diri kita pada aspek materi, sehingga kita terjebak di dalam kehidupan kita ini hanya seringkali berusaha memenuhi kebutuhan materi, ada unsur-unsur materi. Manusia sering melupakan aspek yang kedua, yang justru ini dalam pandangan agama yang memberikan kemuliaan dan kehormatan, yaitu aspek rohani, unsur lahut. Artinya dalam diri manusia ini, dalam diri kita ini, itu ada unsur Allah, ada dimensi Allah. Dan itulah sebenarnya yang membuat kita ini mulia, makhluk termulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat ketika Allah perintahkan kepada malaikat, termasuk iblis ada di situ, untuk bersujud kepada Adam. Sebenarnya makhluk itu tidak boleh bersujud kepada makhluk. Innal abda abdun wa innar rabba rabbun la yasirul abda rabbun wa rabbu abda. Sesungguhnya hamba tetaplah hamba, atau makhluk tetaplah makhluk. Tidak mungkin makhluk itu menjadi Tuhan, dan tidak mungkin Tuhan menjadi makhluk. Tetapi mengapa Allah perintahkan malaikat yang juga adalah makhluk, juga adalah ciptaan Allah, untuk bersujud kepada Adam yang juga ciptaan Allah? Sebenarnya di sini ada skenario Allah yang Allah ingin tunjukkan ke malaikat dan iblis, bahwa ciptaan saya ini, inilah ciptaan yang terbaik, yang diwakilkan kepada nenek moyang kita, kakek moyang kita adalah Adam alaihissalam. Karena memang tidak tanggung-tanggung ketika Allah menyampaikan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menyebutkan kata khalifah. Ini sebenarnya yang membuat kaget malaikat Jibril, malaikat dan iblis. Karena pernyataan Allah, saya ingin menciptakan khalifah. Tidak tanggung-tanggung memang. Kata khalifah ini, itu kan maknanya adalah wakil. Jadi Allah mengatakan saya di atas bumi. Malaikat terkejut. Ya kira-kira kalau kita mau menafsirkan bebas sedikit tentang ayat ini, malaikat mengatakan, apakah kami tidak cukup? Bukankah kami ini makhluk ciptaanmu yang selalu patuh dan tunduk kepadamu? Mengapa ada lagi makhluk yang bernama manusia, yang dalam perspektif malaikat itu dikatakan ya, bahwa qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ini nanti makhluk ini yang bernama manusia ini itu akan bikin kerusakan dan saling membunuh, saling pertumpahan darah. Tapi di akhir ayat itu Allah menegaskan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu daripada kalian. Ketika dijelaskan Allah seperti itu, disampaikan, malaikat menerima. Makanya ketika disuruh bersujud kepada Adam, malaikat tunduk bersujud kepada Adam, untuk menunjukkan bahwa ciptaan Allah yang bernama manusia itu lebih terhormat, lebih mulia daripada malaikat. Iblis tidak mau bersujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis tidak mau. Kenapa iblis tidak mau? Itu Allah tanya. Di dalam Al-Quran Allah tanya, kenapa kamu tidak mau bersujud? Itu malaikat sudah bersujud. Iblis menjawab, ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Bapak Ibu sekalian, dosa pertama yang ada di bumi ini
itu adalah dosa kesombongan. Sombong itu merasa diri lebih baik, merasa diri lebih pintar, merasa diri lebih hebat, merasa diri paling soleh, merasa diri paling unggul. Itulah dosa pertama yang muncul. Dan iblis merasa bahwa dia lebih baik. Allah tanya ke iblis, apanya kamu lebih baik dari Adam? Coba kita lihat redaksinya. Iblis menjawab, ini diabadikan di dalam Al-Quran. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi iblis ini Bapak Ibu sekalian disesatkan oleh Allah bukan karena tidak mengakui Allah. Buktinya pernyataannya iblis. Iblis mengatakan khalaqtani. Allah kan ciptakan saya. Itu pernyataan iblis ketika berdialog dengan Allah. Mengapanya kamu lebih baik daripada Adam? Allah kan ciptakan saya dari api. Sedangkan dia tunjuk Adam, dia Allah ciptakan dari tanah. Mana yang mulia, api atau tanah? Secara lahiriah, zahir, argumentasi iblis benar dari sisi sudut pandang dia. Mana yang mulia, terhormat, ditakuti, api atau tanah? Pasti api, unsur api. Tidak ada yang berani main-main dengan api, karena dia akan membakar, dia panas, menakutkan. Tanah kita ini diinjak-injak, tempat buang sampah, tempat buang kotoran dan seterusnya. Jadi kalau ada manusia yang tidak percaya kepada Allah, itu lebih hebat dari iblis. Karena iblis mengakui Allah sebagai Sang Maha Pencipta. Hanya dia tidak mau tunduk saja karena dia merasa lebih hebat, lebih pantas dihormati ketimbang Adam dan anak cucunya kita semua ini. Karena dia dari api, kita ini dari tanah. Itulah sudut pandang iblis, itulah pengetahuan iblis. Iblis memandang kemuliaan dan kehormatan itu dari sudut pandang materi. Jadi kalau ada manusia memandang kehormatan dan kemuliaan itu dari sudut pandang materi, pangkat dan jabatan, itu sudah bersekutu dengan iblis. Saya tidak bisa hidup kalau tidak ada jabatan. Pandang kehormatan itu dari sudut pandang materi, dan itu kerjanya iblis, mempengaruhi kita. Ada yang tidak ditahu iblis, dan itulah yang Allah sebutkan bahwa dalam diri manusia itu, kita inilah makhluk yang bernama manusia. Allah tempatkan dirinya, tidak pada malaikat, tidak pada makhluk Allah yang lain, tapi pada manusia. Apa itu? Kulir ruhu min amri rabbi. Manusia saya berikan ruh, dan ruh itu dari saya, ruh itu saya, dan saya tempatkan diri saya pada diri manusia. Itulah yang dimaksud dalam diri kita ini ada unsur Allah yang disebut dengan unsur lahut, dan itulah yang membuat kita mulia, kita terhormat, karena dalam diri kita ada unsur Allah. Dan itulah yang harus kita jaga, itulah yang harus kita pelihara, karena itulah yang memuliakan. Bukan materi yang membuat kita mulia, yang tadi itu iblis mengatakan. Tetapi yang membuat kita mulia, terhormat ini karena ada ruh. Tidak usah kita berlogika jauh-jauh. Bapak Ibu, seorang petinggi saja, kalau sudah tidak ada ruhnya, apakah masih dia tinggal di bumi ini? Tidak bisa. Karena dia akan membusuk. Kalau kita biarkan tinggal di bumi, dia akan busuk. Pertanyaannya, sudah berapa usia kita sekarang? Mengapa kita tidak busuk-busuk? Ya mungkin ada busuk bau keringat, setelah itu mandi hilang baunya. Tapi pertanyaannya, mengapa sampai hari ini kalau ada orang tua saya usianya 60-70 tahun sekarang ini, kenapa bapak ibu tidak busuk-busuk sampai sekarang? Karena ada kemuliaan pada diri kita itu karena masih ada ruh.
Kalau roh sudah hilang, sebentar sekali kita membusuk. Saya tidak tahu dalam hitungan kedokteran berapa hari setelah roh itu lepas dari tubuh kita, kita busuk. Dan kita tidak apa-apa, semua sudah menjadi sirna. Semua yang kita banggakan setelah roh tidak ada, sudah tidak kecantikan, kegagahan, pangkat, kekayaan, status sosial, semuanya jadi tercabut, hilang dengan tercabutnya roh itu. Pertanyaan besarnya, kalau roh yang memberikan kemuliaan kepada kita ini, mengapa ketika masih ada roh kita tidak memberikan perhatian spesial kepada roh kita ini? Salah satu yang Allah siapkan untuk itu adalah bulan suci Ramadan. Ini aspek rohani, dimensi spiritualitas. Seakan-akan Allah mengatakan, 11 bulan itu saya siapkan untuk dimensi jasmani. Terlalu banyak kau habiskan untuk itu. Sekarang yang kita butuhkan adalah dimensi ruh dalam sebulan ini, spiritualitas. Membangun kembali kemuliaan dan kehormatan kita itu sebagai manusia. Karena ketika Allah pinjamkan roh ini kepada kita, itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Dan kita dilarang mengembalikan pinjaman Allah ini berupa roh yang suci ini kembali dalam keadaan kotor. Dan salah satu sarana media untuk mengembalikan kesucian itu adalah bulan suci Ramadan. Itulah sebabnya di 1 Syawal itu dikatakan Aidil Fitri, kembali suci. Apa kembali suci sesungguhnya? Itulah dimensi rohani. Supaya apa? Kalau kita menghadap kepada Allah, itu kita kembalikan dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Karena memang ternyata ruh ini, Bapak Ibu sekalian, ketika kita baca hadis Rasulullah, itu tidak semua kembali kepada Allah. Dikatakan dalam sebuah hadis, arwahul mu'min fi illiyin wa arwahul kufar fi sijjin. Hanya arwah orang-orang beriman, hanya arwah yang suci itu, yang dibersihkan itu, itulah yang ditarik oleh Allah naik ke langit ke-7. Wa arwahul kufar fi sijjin. Sedangkan arwah orang-orang kafir itu ditolak oleh Allah. Ada ulama yang memberikan pandangan tentang sijjin itu dicampakkan masuk ke dalam perut bumi, lapis ke-7. Sederhana adalah ditolak oleh Allah. Jadi sebenarnya kalau dalam kepercayaan masyarakat kita di Indonesia mengatakan ada roh gentayangan, itu benar. Meskipun dalam bahasa yang berbeda. Kalau mungkin kita di Makassar biasanya popo, parakam. Ya. Kalau di Jawa biasanya apa ya, uyak-uyak ya, dan seterusnya. Tapi bahasanya itu adalah Allah. Seakan-akan Allah mengatakan, dulu ketika saya pinjamkan kepadamu itu bersih. Kenapa kau mau kembalikan kepada saya dalam keadaan kotor? Tidak tahu berterima kasih. Allah tahu bahwa kita ini manusia. Itu seringkali khilaf. Itu manusiawi. Karena Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam itu pasti pernah berdosa. Wa khairu khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa bersalah, dia bertobat kepada Allah. Dan itu dicontohkan oleh nenek moyang kita Adam alaihissalam. Dia bersalah ketika Allah larang mendekati pohon khuldi. Dia dekati di surga. Nah, ini berarti Adam yang membuat kesalahan, kita dilemparkan ke dunia. Sebenarnya tidak, analisisnya tidak begitu. Memang Allah sudah mengatakan ketika mau menciptakan Adam, saya menciptakan khalifah di bumi, bukan di surga, di bumi. Tetapi kenapa Adam alaihissalam dan Siti Hawa dibawa ke surga? Jadi begini analisis rasionalnya. Karena nanti persoalan agama yang banyak dihadapi itu adalah persoalan gaib, persoalan keyakinan tentang surga dan neraka, tentang hari pembalasan. Oleh karena itu Adam alaihissalam dengan nenek kita Siti Hawa itu dibawa ke surga. Supaya apa? Cerita tentang surga itu bukan fiktif. Karena apa? Nenek moyang kita dari sana. Kenapa dia
makan buah khuldi, dekati itu. Karena dia ingin kekal, dan begitulah cara iblis menyampaikan, Adam, kalau kau mau kekal di tempat ini yang nyaman ini, di surga ini, kau makan itu, kau dekati. Adam mau, karena begitu nikmatnya surga. Dia ingin kekal di dalam, sehingga dia terpengaruh ke situ. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau ada yang tidak percaya surga dan neraka, saya kira itu bukan anak cucunya Adam. Karena nenek moyang kita dari sana, dan itulah yang disampaikan ke sampai akhir manusia nanti, bahwa nenek moyang kita itu dari surga. Dia pernah menikmati surga, berarti dia ada. Nah, ini penting, bahwa untuk kita merasakan nikmatnya surga itu, yang perlu kita jaga betul adalah aspek ruh itu tadi, aspek rohani, aspek spiritualitas. Dan Ramadan ingin mengembalikan kita kepada suasana awal kedatangan kita sebagai makhluk yang fitrah, makhluk yang suci, supaya nanti kita mudah dalam perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadarallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.